Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera terkhusus untuk saudara-saudaraku para petani sawit pemula, serta Anda para subscriber setia channel ini dan Anda yang baru singgah di channel ini. Mudah-mudahan saudara-saudara semua saat menyaksikan video ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Nah, rekan-rekan petani sawit ya, kali ini akan saya bagikan lagi video yang mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda atau mungkin rekan saudara atau teman-teman saudara. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga sampai ke mereka yang tidak menyaksikan video ini, dengan cara Anda juga bisa share atau bagikan video ini ke mereka. Nah, kali ini yang akan saya kupas adalah bagaimana kita membuat lubang tanam yang baik dan benar. Jadi pastikan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Tapi kita tengok yang mau lewat berikut ini. Nah, saudaraku para petani sawit pemula ya khususnya ya, kenapa kita harus memperhatikan pembuatan lubang tanam yang baik dan benar? Karena tentu akan berdampak nantinya ya pada tanaman kelapa sawit atau bibit sawit yang baru kita pindah dari pembibitan utama itu di masa-masa awal pertumbuhannya, sehingga pertumbuhannya nanti bisa optimal. Dan tentu juga akan berdampak nanti pada jangka panjang tanaman kelapa sawit itu sendiri. Kalau untuk membuat lubang tanamnya ada dua cara, bisa cara manual, bisa juga cara mekanis. Tetapi kalau cara mekanis kan biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, untuk mempercepat proses pembuatannya karena menggunakan alat itu. Iya. Nah, apa saja tahapan yang harus kita lakukan rekan-rekan? Jadi untuk mempersingkat waktu, oke, langsung aja saya jelaskan. Ini saya anggap Anda sudah melakukan pancang ya. Jadi saya lebih fokus ke pembuatan lubang tanamnya. Nah, yang pertama saudara harus perhatikan sebelum Anda melakukan pembuatan lubangnya, bersihkan area ya dari titik pancang itu radius 1 meter. Itu bersihkan semua dari gulma, dari segala macamnya lah, mungkin ada kayu atau apa segala macamnya, itu bersihkan untuk mempermudah kita nanti untuk buat lubang tanam. Yang kedua, bila Anda menemui titik atau pancang di situ di tanah gundukan ya, atau ada tanah agak miring atau juga tanah cekungan, itu Anda juga ratakan dulu radius 1 meter, itu Anda ratakan semua tahapannya seperti itu. Nah, berikutnya kita menginjak ke tahap membuat lubang tanam. Jadi lubang tanam ini berbentuk bujur sangkar ya, berbentuk bujur sangkar dengan ukuran ideal yang biasanya digunakan oleh rekan-rekan yang sudah melakukan budidaya kelapa sawit jauh-jauh hari ya, mungkin udah bertahun-tahun, yang dianggap memang ideal itu jaraknya adalah 60 x 60 cm. Jadi lubang bagian atas bujur sangkar itu ukurannya, pastiin lagi ya, 60 x 60 cm. Nah, untuk lubang bagian bawah seperti itu juga, ukurannya 60 x 60 cm. Ini udah dianggap ideal. Nah, selanjutnya untuk ukuran kedalaman lubang, nah untuk kedalaman lubang ini juga kisaran 60 cm ya. Nah, itu udah ukuran ideal yang sebenarnya bisa diterapkan untuk kalangan pembudidaya tanaman kelapa sawit. Nah, untuk berikutnya adalah peletakan tanah. Ini harus Anda perhatian juga. Jadi pastikan tanah galian ya, tanah galian atas atau topsoil itu jangan dicampur ya, jangan dicampur dengan tanah galian bawah atau subsoil. Nah, ini harus diperhatikan ini. Jadi pada saat Anda membuat lubang tanam, jadi penempatan tanah galian ya, tanah galian bagian atas topsoil diletakkan terpisah dengan galian bagian bawah atau subsoil. Terus lubang dibiarkan terbuka selama kurang lebih 2 minggu. Nah, sekitar 2 minggu atau ada yang biasanya 1 bulan. Anda buat lubang tanam tadi, Anda biarkan dulu selama 1 bulan atau agak cepat 2 minggu biasanya seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya juga yang pertama agar juga keasaman tanah itu berkurang, sehingga nanti tidak berdampak pada tanaman yang kita akan tanam itu. Iya. Selanjutnya kita masuk dalam tahap penanaman ya rekan-rekan, tahapan yang harus kita lakukan. Saya anggap ini bibit sudah dipindahkan ya dari pembibitan utama ke lapangan.
Nah, yang pertama pastikan polybag Anda sayat ya bagian bawah dulu. Selanjutnya masukkan tanah topsoil, kan ada 2 tumpukan di awal Anda menggali lubang itu ya. Separuh dulu dari tumpukan topsoil tadi, tanah lapisan atas tadi separuh masukkan. Habis itu tambahkan juga pupuk TSP atau SP36 sebanyak 250 gram. Itu secara keseluruhan, tapi Anda masukkan dulu separuh ya, dari dosis 250 gram itu separuh dulu. Nah, setelah itu Anda masukkan bibit yang ada dan pastikan polybag Anda sayat lagi sehingga polybag tidak terikut ke dalam. Nah, untuk ketinggian ya, ketinggian lubang tanam itu pastikan satu level ya. Tanah dari polybag itu levelnya sama dengan tanah permukaan di luar tanah polybag. Nah, jadi permukaan ini tanah di polybag itu sama dengan permukaan tanah. Oke. Nah, lalu sisa tanah topsoil yang separuh sudah dimasukkan, Anda masukkan lagi sekitar bibit yang Anda tanam tadi, tambahkan dengan sisa pupuk ya yang ada tadi, masukkan sisanya. Setelah itu, nah ini baru bagian tanah subsoil, lapisan bagian bawah Anda masukkan, Anda ratakan, Anda bisa injak-injak itu. Nah, tahapannya seperti itu rekan-rekan. Nah, untuk proteksi Anda bisa gunakan itu plastik polybag, Anda ikat di pangkal pelepah itu ya, Anda ikat supaya juga menghindari serangan tikus. Nah, tahapannya seperti itu rekan-rekan. Anda juga bisa melakukan proteksi dengan cara-cara lain ya untuk menghindari serangan landak atau serangan babi lainnya. Anda bisa pelajari itu, atau nanti akan sebutkan videonya lah untuk berikutnya. Oke rekan-rekan, mungkin itu aja video pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Nah, ini bagi Anda yang baru singgah di channel ini, pastikan like, subscribe, and klik ikon lonceng, dijamin gratis ya. Jadi nanti bila ada saya upload video berikutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan saat ini. Nah, untuk rekan-rekan semua bisa share informasi ini melalui Facebook, melalui WhatsApp atau lainnya. Mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat bagi rekan-rekan Anda, saudara-saudara Anda yang belum tahu informasi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa dengan video-video saya berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.